Halo Pak, perkenalkan kami dari PR12. Sebelumnya perkenalkan nama saya Laura Waisir Mapea dengan NIM 12S24057 dan dengan PR saya. Arya Pratama Sunandela dengan 12S24017. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan UTS dengan judul M01 Performance yang dimana case akan dibacakan oleh PR saya. Setiap semester, Ucu akan mendapatkan nilai performanya untuk setiap mata kuliah yang diikutinya. Performa setiap mata kuliah kemudian berkontribusi langsung pada pencapaian semester yang dikemas dalam satuan IPS atau Indeks Prestasi Semester. Pada masa studi, performa Ucu akan dihitung dan dikemas dalam satuan IPK atau Indeks Prestasi Kumulatif. Untuk menghitung performa mata kuliah digunakan formula kredit dikali dengan nilai angka. Kredit dikemas dalam satuan SKS atau satuan kredit semester, sementara nilai angka menunjukkan tingkat pencapaian pada skala 4.0. Di Institut Teknologi Dell dan di perguruan tinggi pada umumnya, nilai diberikan dalam bentuk huruf. Selanjutnya, pada saat akan digunakan untuk menghitung performa, nilai huruf akan dikonversi menjadi nilai angka. Konversi yang berlaku di IT Dell adalah sebagai berikut. Pada kategori A menjadi 4.0, pada kategori AB menjadi 3.5, pada kategori B menjadi 3.0, pada kategori BC menjadi 2.5, pada kategori C menjadi 2.0, pada kategori D menjadi 1.0, dan pada kategori E menjadi 0.0. Dengan demikian, jika pada suatu mata kuliah dengan kredit 4 SKS diperoleh nilai huruf AB, maka diperhitungkan performanya adalah 4 dikali 3,5 atau hasilnya 14,0. Jadi di mana di sini untuk mendapatkan performanya itu kita mengkalikan kredit SKS-nya per SKS-nya dengan nilai huruf dari grade yang didapatkan. Kemudian Ucok tuh selalu menargetkan performa tinggi. Di setiap awal semester, Ucok biasanya mengestimasi upaya yang perlu dilakukan untuk setiap mata kuliah sehingga dapat diperkirakan performa yang akan dicapai. Strong point Ucok adalah pada mata kuliah yang berkaitan dengan pemrograman dan analisis. Beranjak dari sana, Ucok kemudian ingin mengembangkan suatu solusi untuk membantunya dalam menghitung performa setiap mata kuliah yang ditempuhnya. Solusi yang Ucok harapkan akan menerima sepasang masukan untuk setiap mata kuliah, yakni kredit dan nilai huruf. Solusi kemudian akan menghitung performa mata kuliah dan menampilkannya dalam satu baris keluaran. Berarti ketika kita input kredit dan nilai hurufnya ini, maka akan teroutput performanya. Langsung teroutput ya. Kemudian performa itu ditulis dalam format desimal. Solusi dapat menerima lebih dari sepasang masukan. Meski demikian, solusi akan selalu memproses sepasang demi sepasang. Jadi, kita bisa nge-input semisalnya per SKS dari per matkulnya. Bisa kita sekaligus input misalnya untuk dua matkul atau tiga matkul, tapi teroutputnya satu persatu. Kemudian di sini ada input yang diharapkan di mana solusi yang Ucok harapkan akan menerima sepasang masukan untuk setiap masa kuliah, yakni kredit dan nilai yang grow. Eh, so- Meski demikian, solusi akan selalu memproses sepasang demi sepasang seperti yang tadi udah dikatakan. Kemudian untuk memberhentikan program, Ucok akan menginput triple dash yang dimana berarti kredit dan nilai hurufnya itu akan tidak teroutput apapun karena programnya akan berhenti, kemudian tidak teroutput apapun. Di sini ada variabel kredit dan nilai huruf. Maksudnya ketika kita masukkan nilai kredit, berapa banyak kreditnya, nilai dari kreditnya, kemudian kita masukkan nilai hurufnya, maka di sini output yang diharapkan itu sesuai yang tadi sudah dikatakan bahwa kita formulasikan dengan kredit dikali nilai angka. Maka performanya nanti yang teroutput akan menjadi format desimal. Nanti ketika sudah kita masukkan kredit dan nilai hurufnya, maka akan teroutput performanya. Ini contoh pertama, di mana ketika kita input SKS atau kreditnya itu 4 dan
nilai hurufnya itu A, yang dimana tadi A itu sebagai 4,0, performanya akan teroutput menjadi 16 karena didapatkan dari perkalian 4 hasil kali kredit dengan huruf. Nilai huruf yang akan dikonvert menjadi nilai angka. Kemudian untuk sampel kedua akan dibacakan oleh peer saya. Dan kemudian untuk example kedua, di mana kita akan menginput huruf dan angka, dan misalkan 4 4 dengan kategori AB, maka dia akan 14, dan kita input 3 dengan kategori BC, maka ia akan melakukan output 7,5. Example yang ketiga, kita di sini menginput triple dash, yang di mana triple dash berfungsi untuk menghentikan suatu programnya. Kemudian jika kita input triple dash, maka yang akan teroutput tidak ada karena program berhenti. Jadi itu gunanya triple dash di sini. Jadi kita akan mengkonversikan case ini ke dalam logaritm. Ya, Pak, sebentar, Pak. Oke, baik. Di sini kami telah mengubahnya ke dalam bentuk algoritma dan yang akan dibacakan oleh peer saya. Di sini pertama sekali kami mendeklarasikan kategori A, AB, B, BC, C, D, dan E. Di sini kenapa kami membuat kategori atau variabel dengan bilangan real? Ini karena eh, A, AB, B, dan BC dan selanjutnya ini akan membuat huruf menjadi suatu angka, huruf menjadi suatu angka. Misalnya A itu akan mengubah A menjadi 4,0. Dan untuk nilai angka performa kredit ini akan membuat output ataupun ini akan membuat suatu input dalam bilangan desimal. Kalau strings atau declare string, ini kami akan kredit dari nilai huruf. Di sini dia akan dalam satu teks. Di sini kami juga akan meng-assign atau Kredit satu. di sini kami akan meng-assign kredit 1 sama dengan 0, dan di sini kami akan menginput kredit. Lalu di sini kami akan menggunakan looping, yaitu while. Tentunya akan dijelaskan oleh Dirsain. Oke, sebelum lanjut ke algoritma selanjutnya, di sini kenapa kita harus mendeklar variabel ini karena declare ini berbentuk atau bernilai untuk sebagai wadahnya, ini mana kita akan menginput nilai-nilai nanti harus memiliki wadah atau tempatnya. Jadi kita harus mendeklar variabel yang kita perlukan di dalam case ini. Kemudian kenapa kita sign kredit satunya sama dengan nol? Karena kita ingin mengubah nilai dari si kreditnya nanti. Ini kan kreditnya berupa string, maka kita akan mengubah jadi real, ya, jadi real, menjadi integer dengan mengubahnya nanti ada di dalam program sini. Kemudian kita menggunakan looping while karena di sini saya memiliki bentuk while karena case yang kita dapatkan ini berupa non-deterministik. Jadi kita harus menggunakan while atau do while. Namun di sini saya menggunakan while yang dimana dinotasikan sebagai kredit tidak sama dengan triple dash. Jadi kita harus sebelum sebelum algoritma ini berjalan, kita memberikan suatu kondisi di mana ketika kredit tidak sama dengan triple dash, maka baru akan berjalan algoritma sesuai dengan inputan nanti yang akan dimasukkan. Setelah kita input kredit, semisalnya kreditnya kita masukin triple dash, maka programnya akan langsung ke yang false ini dan akan langsung, kayak kita lihat di bawah, dan akan langsung ter-end dan tidak teroutput apapun karena algoritma ini akan berhenti.
ketika kita input triple dash. Kemudian ketika kita input kredit sama dengan real atau integer, di sini misalnya kita input kredit sama dengan 4, berarti tidak sama dengan triple dash. Kemudian mereka akan masuk ke dalam branching, yang dimana kita gunakan if di sini dengan kondisi ketika kredit sama dengan triple dash. Ketika kredit sama dengan triple dash, maka akan terassign kredit sama dengan kredit, berarti yang dimana triple dash sama dengan triple dash. Ketika terinput seperti ini, berarti kan algoritma ini akan berhenti karena tidak bisa mengkonvert ke nilai ini nanti ke branching yang selanjutnya. Namun ketika kita input kredit tidak sama dengan triple dash, maka akan masuk ke sign ini yang dimana kita membuat variabel baru yaitu kredit satu karena kita mengubah nilai si kredit yang tadi yang string tadi ke integer menggunakan format to integer dalam kurung kredit yang dimana berarti kita mengubah bentuk dari si kredit yang awal ini menjadi variabel baru dengan tipe data yang baru juga. Setelah itu di sini kita input nilai huruf. Nilai huruf yang dimaksud tadi ada A, AB, B, C, D, dan E. ya seperti itu. Kemudian eh, setelah kita input nilainya, maka akan masuk ke branching yang pertama, yang di mana kondisi ini adalah jika nilai huruf sama dengan A, jika nilainya benar, maka nilai maka ini akan terassign menjadi variabel baru lagi, yaitu nilai angka dengan bernilai 4,0. Jadi yang nilai huruf ini kita ubah menjadi nilai angka dengan menggunakan assign, dan kita mengubah value dari A ini menjadi 4,0. Kemudian, jika kondisi tersebut salah, maka kita akan masuk ke branching lagi, ke if else, yang dimana jika nilai huruf sama dengan AB, maka jika benar, eh, akan terassign yang baru lagi, variabel baru yaitu nilai angka, dengan nilai 3,5 untuk nilai huruf AB. Jika kondisi tersebut salah, maka akan masuk ke branching yang baru lagi, yang dimana kondisi ini jika nilai huruf itu sama dengan B. Jika benar, maka nilai angka sama dengan 3,0. Jika salah, maka akan kita masukkan lagi ke dalam kondisi di mana nilai huruf itu sama, apakah nilai huruf itu dia sama nilai huruf itu sama dengan BC. Jika benar, maka nilai angka yang didapatkan dari si BC ini adalah 2,5. Namun jika salah, dia akan masuk lagi ke eh, if else, yang dimana di sini kondisinya apakah nilai huruf itu sama dengan C. Jika kondisi tersebut benar, maka nilai angkanya adalah 2,0. Jadi C ini memiliki nilai angka 2,0 seperti yang tertulis di case kita yang sebelumnya tadi. Kemudian jika kondisi tersebut salah, maka akan masuk lagi ke percabangan lagi, yang dimana jika nilai huruf sama dengan D, maka jika benar, maka nilai angka itu menjadi nilai angka itu bernilai 1,0. Berarti untuk nilai huruf D itu nilai angka itu 1,0. Namun jika kondisi tersebut salah, akan masuk lagi ke if lagi. Ini yang terakhir berarti namanya if else, else if else. Yang dimana ini kondisi yang terakhir ini jika nilai huruf itu sama dengan E, maka jika kondisi itu benar, nilai angka yang di output dari nilai E ini, nilai huruf E ini adalah sebesar 0,0. Namun jika salah karena di sini kita menggunakan assign, di sini harus kita assign juga agar nanti agar terbaca di GitHub-nya. Jadi kita membuat mengassign nilai angka jika kondisi tersebut salah menjadi 0,0 juga. Karena E ini merupakan grade terakhir, jadi semua semua nilai yang tidak termasuk dari
kategori di atas, berarti masuknya ke E. Kemudian setelah kita mau compare atau memasukkan nilai dan program ini akan menentukan nilai angka dari nilai huruf yang kita input, maka kita akan masuk ke assign yang akan dijelaskan oleh per saya. Di sini kita sudah membaca tadi formulanya, yaitu kredit dikali nilai angka. Di sini sesudah sesudah diubah tadi nilai huruf menjadi angka, maka di sini akan dikalikan kredit dengan nilai angka, lalu kita output dengan to fix yaitu performa koma satu, lalu kita input kredit kembali. Di sini eh, di sini kita assign dengan to integer karena kita ingin mengubah data, mengubah tipe data yang tadinya string menjadi integer dan kita agar kita bisa mengalihkan nilai dari SKS itu atau credit score itu dengan nilai angka dan akan menghasilkan performa. Jika kita tidak mengubah tipe datanya, maka eh, nilai tersebut tidak bisa terhitung karena tidak desain karena tidak memenuhi persyaratan untuk dihitung. Kemudian di sini kita menggunakan to fix karena kita di sini ingin output dengan desimal dan di mana akan menunjukkan angka satu di belakang koma. Kenapa kita taruh input lagi di sini? Karena kita menggunakan looping while. Jadi ketika kita memasukkan nilai-nilai tersebut, nilai dari dua dua variabel yang dimana itu adalah credit score dan nilai huruf, maka langsung teroutput. Kemudian kita bikin lagi inputnya di sini karena biar kita bisa memasukkan inputan baru sesuai yang kita inginkan dan sesuai dengan persyaratan yang udah kita bikin yang kita notasikan di looping yang while ini. Jadi program ini akan terus berjalan jika memenuhi persyaratan dari while ini ketika yang kita input itu tidak merupakan triple dash. Namun ketika kita masukkan triple dash, maka program ini akan berhenti. eh di sini kami akan mengerun agar lebih jelas, Pak. Semisal diberikan contoh yang dimana sesuai dengan example yang tadi yang diharapkan di sini. Jadi kita akan mencoba untuk memasukkan output sesuai yang diperintahkan di sini. Untuk example yang pertama kita akan coba di sini, Pak. Kita mengambil dari Classroom agar lebih jelas bahwa program kita tuh benar atau salah. Di sini kita input 4. Kemudian kita input A, maka akan langsung teroutput. 4 ini untuk nilai dari kreditnya, dan A ini untuk nilai hurufnya. Dan untuk example yang kedua akan dijelaskan oleh PR saya. Lalu di sini kita akan menginput 4 dengan kategori AB, maka akan menghasilkan nilai 14,0. Lalu di sini kami akan menginput kembali 3 dengan kategori BC dengan hasil 7,5. Seperti yang sudah kita buat programnya tadi, di mana ketika kita memasukkan variabel dua variabel, yaitu nilai huruf dan kredit skornya ini, maka langsung teroutput. Seperti inilah yang akan teroutput. Ketika kita masukkan dua variabelnya ini, maka akan teroutput dari hasil performanya tadi. Nah, udah kita kalikan yang dimana kredit dikaliin nilai huruf. Kemudian ketika kita memasukkan triple dash,
maka program akan berhenti dan tidak mengotot apapun karena tidak memenuhi syarat dari while yang kita berikan tadi. Di sini kami akan mencoba untuk example ketiga yang dimana diberikan nilai untuk kreditnya ini adalah 2, kemudian nilai hurufnya itu yang inputan keduanya ini kita masukkan kredit itu 3, kemudian nilai hurufnya juga, dan untuk matkul yang keempat itu juga kredit skor yang 4, dan nilainya itu juga juga. Nah, sesuai dengan ekspektasi output yang diharapkan, di sini mengeluarkan output yang sama yaitu 0,0 untuk ketiga inputan yang kita masukkan tadi. Oke, jadi sekian dari penjelasan kami PR12 mengenai UTS M01 performance. Sebelumnya, jika ada salah, kami minta mohon maaf, Pak. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Terima Terima kasih, kasih. Pak. Baik, Pak. Untuk kesulitan yang kami hadapi selama mengerjakan tes tadi, itu terdapat dari mensubmit ke dalam GitHub-nya karena untuk memenuhi ekspektasi yang sangat spesifik itu sangat sulit karena terdapat tadi perbedaan penggunaan tipe yang dimana kami menggunakan Turiel. Sebelumnya kami menggunakan Turiel atau mengubah mengubah tipe tadi ke real. Seharusnya yang diekspektasikan itu mengubah ke integer. Kemudian di saat kami membuat if else yang terakhir itu else if-nya itu kami hanya menggunakan dimana kita assign itu dengan tanda petik 2. Jadi itu terbaca sebagai string, jadi kami salah ketika mengassign tersebut, yang dimana kami mengganti dengan nilai yang sama dengan si E-nya itu nilai angka dari si E-nya. Kemudian yang sulit juga menentukan dengan looping apa yang kami gunakan dalam suatu case yang kita temukan atau yang kita hadapi. Jadi untuk menentukan eh, apa cara penggunaan atau lebih baik menggunakan looping yang mana itu kami masih kurang kurang baik untuk menentukannya, Pak. Kemudian hanya itu saja mungkin dari kami. Sekian, terima kasih, Pak.